Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaliza Zaki Fergiawan dari kelas manajemen 23D. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem moneter di Indonesia. Pengertian. Pengertian sistem moneter adalah pengaturan dan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk standar nilai uang, serta peraturan tentang ciri dan sifat-sifatnya. Sistem ini juga mengatur jumlah uang yang beredar di sebuah negara agar inflasi bisa terkendali. Inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan nilai mata uang anjlok. Jika nilai mata uang anjlok, maka harga akan melambung tinggi. Uang tidak berarti lagi dan dapat mengancam kondisi perekonomian suatu negara. Sistem moneter juga mengawasi cadangan valuta asing negara, nilai devisa, serta semua komponen yang berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi sistem moneter. Secara umum, sistem moneter berfungsi sebagai yang pertama, pengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, mengendalikan laju inflasi. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, memperkuat perekonomian negara secara umum. Yang kelima, menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara. Yang keenam, mengendalikan tingkat suku bunga. Yang terakhir, memajukan perekonomian suatu negara. Fungsi sistem moneter di dalam suatu negara diatur dan dikendalikan oleh lembaga keuangan negara. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah dua lembaga yang menentukan arah kebijakan sistem moneter. Bagaimana contoh sistem moneter di Indonesia? Indonesia menganut sistem moneter free floating. Artinya, kurs nilai tukar rupiah tergantung pada kekuatan pasar. Global moneter Indonesia belum terlalu kuat, tetapi mulai stabil dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 sampai 5,5%. Secara khusus, Indonesia juga memiliki sistem moneter syariah yang berlandaskan hukum Islam. Berbeda dengan moneter konvensional, sistem syariah dapat berdiri sendiri karena tidak terpengaruh pada tingkat suku bunga. Instrumen kebijakan moneter. Moral persuasion, imbauan moral. Moral persuasion atau imbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian imbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Seperti contoh, Bank Sentral memberikan imbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada bank sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak. Reserve Recruitment Ratio, rasio cadangan wajib. Reserve Recruitment Ratio atau rasio cadangan wajib adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomian, maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib. Diskon politik diskonto. Diskon rate atau fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral seperti Bank Indonesia terhadap bank umum seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Pada kondisi tertentu, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah
akan menurunkan tingkat suku bunga peminjaman uang. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. Open Market Operation, operasi pasar terbuka. Open Market Operation atau operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah, government securities. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai tercantum dalam pasal 7 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Arti stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah.